Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Erin pada pembelajaran tematik tema 2 subtema 4, yaitu menyayangi hewan, halaman 174 sampai dengan halaman 190. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 3, yaitu halaman 174 sampai dengan halaman 181. Di halaman 174 sampai dengan halaman 175 terdapat petunjuk merawat anak ayam. Di sini Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Berikut ini petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Di sini terdapat 12 petunjuk untuk merawat anak ayam. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Yang kedua, banyaknya ayam cukup 2 sampai dengan 5 ekor. Yang ketiga, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Yang keempat, beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Yang kelima, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Yang keenam, minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Yang ketujuh, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Yang kedelapan, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Petunjuk ke-9 yaitu gantilah air minum ayam setiap hari. Yang ke-10, beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Yang ke-11, simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Dan yang terakhir yaitu setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Selanjutnya, pada halaman 176, buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Coba perhatikan gambar pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, kita buat pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Gambar yang pertama, contoh pertanyaannya, apa makanan ayam? Jawabannya beras. Gambar yang kedua, pertanyaannya, mengapa ayam perlu diberi lampu? Jawabannya, untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Selanjutnya, gambar yang ketiga, pertanyaannya, selain lampu, apa yang perlu disiapkan? Jawabannya yaitu tempat minum dan makan. Nah, ini contoh beberapa pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam yang sudah kita baca sebelumnya. Anak-anak dapat mencoba merawat anak ayam secara mandiri di rumah masing-masing atau bersama teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya di halaman 177 sampai dengan halaman 178 di sini terdapat alat dan bahan serta cara untuk membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Adapun alat bahan yang digunakan untuk membuat boneka anak ayam, yang pertama kardus bekas, yang kedua kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas yang berwarna, kemudian lem kertas. Yang keempat yaitu gunting, yang kelima stik es krim atau bambu atau kayu bekas, dan yang keenam yaitu pensil atau pulpen atau spidol kecil. Nah, anak-anak, itu merupakan alat dan bahan yang digunakannya. Selanjutnya, di halaman 178 terdapat cara untuk membuat boneka anak ayam. Yang pertama, siapkan kardus bekas. Yang kedua, buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar.
Kemudian yang ketiga, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Kemudian gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Yang selanjutnya tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Yang selanjutnya yang keenam, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Yang selanjutnya gambarlah mata dan mulut ayam. Kemudian tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Dan yang terakhir tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Anak-anak, berikut adalah contoh karya boneka anak ayam yang telah dibuat. Anak-anak, ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue. Siti dan teman-teman akan mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Lalu Ibu Udin memotong kue sama besar. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Dari 10 bagian potong kue tersebut, kemudian Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut ini. Lambang pecahannya yaitu 4/10. Anak-anak, di sini terdapat bagian gambar yang diwarnai dan tidak diwarnai. Pada gambar ini terdapat 4 bagian yang diwarnai dari 10 bagian. Karena hanya 4 bagian potong kue yang dimakan oleh Edo dari 10 bagian potong kue. Selanjutnya pada halaman 180 di sini tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, di sini terdapat gambar yang sudah diwarnai dan yang tidak diwarnai. Nah, di sini yang nomor pertama terdapat 2 gambar yang diwarnai dari 3 bagian. Maka lambang pecahan yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu 2/3. Gambar yang kedua terdapat 3 bagian yang diwarnai dari 5 bagian. Maka lambang pecahan yang sesuai yaitu 3/5. Yang ketiga terdapat 1 bagian gambar yang diwarnai dari 3 bagian. Maka lambang pecahan yang sesuai yaitu 1/3. Dan yang terakhir terdapat 4 bagian gambar yang diwarnai dari 5 bagian. Maka lambang pecahan yang sesuai yaitu 4/5. Pada halaman 181 di sini terdapat beberapa gambar yang harus kalian warnai sesuai dengan lambang pecahan biasa. Nah, ini kerjakan di rumah masing-masing. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 4 yaitu dari halaman 182 sampai dengan 190. Pada halaman 182 di sini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Benny. Selanjutnya kita buat cerita sesuai gambar tersebut. Benny pergi ke toko ikan lalu membeli makanan ikan. Makanan tersebut Benny berikan kepada ikan-ikannya dengan rutin setiap hari. Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya agar tetap bersih dan ikan-ikannya sehat. Nah, itu merupakan contoh cerita yang sesuai dengan gambar pada halaman 182. Anak-anak boleh juga mencoba membuat cerita sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya halaman 185. Apakah kalian tahu apa sebutan untuk orang yang berprofesi menangkap ikan? Ya, betul, nelayan.
Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Nah, sekarang kita tuliskan profesi yang ditemui pada gambar dan dijelaskan. Yang pertama, nama profesinya yaitu nelayan. Pekerjaannya yaitu nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian yang kedua, nama profesinya yaitu penjual. Nah, pekerjaannya yaitu menjual hasil tangkapan ikannya. Anak-anak dalam menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Anak-anak, di halaman 187 di sini terdapat permainan menjaring ikan. Adapun petunjuk permainan tersebut, yang pertama, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Yang kedua, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya terdiri dari 7 orang. Yang ketiga, buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Petunjuk permainan yang keempat yaitu kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Yang kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Petunjuk yang keenam, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaringan yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Dan petunjuk yang terakhir yaitu jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Anak-anak, untuk permainan ini dapat kalian lakukan di kelas masing-masing. Nah, anak-anak, Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi